Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum meletakkan Al-Quran di atas kepala pada waktu melakukan sumpah? Jadi ketika melakukan sumpah itu sering kita lihat meletakkan Al-Quran di atas kepala. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya sunnah bila terjadi dalam masalah dakwaan dan ada unsur memberatkan atau tidak ada unsur tersebut, akan tetapi dipandang perlu oleh hakim. Sedangkan dalam hal selain masalah tersebut seperti pengangkatan jabatan dan lain-lain tidak disunahkan tetapi diperbolehkan. Jadi pada waktu sumpah, ketika ada unsur dakwaan, supaya untuk memberatkan kalau dia itu tidak mengaku, itu pakai Al-Quran di kepalanya dihukumi sunnah. Tapi kalau sumpah untuk pengangkatan jabatan dengan meletakkan Al-Quran di kepalanya itu tidak dihukumi sunnah, tapi dihukumi boleh atau mubah. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 4 halaman 317 sampai 318. Yang kedua, kitab Al-Qulyubi juz 4 halaman 340. Yang ketiga, kitab Hamis Asarwani juz 10 halaman 311. Soal yang nomor 2. Sudah kita ketahui bahwa anak kecil yang belum baligh dan orang gila bisa dihukumi Islam karena salah satu dari orang tuanya beragama Islam. Sampai di manakah batas orang tua tersebut? Jadi anak kecil dan orang gila itu bisa dihukumi Islam karena orang tuanya Islam. Nah, batasan orang tua ya, bisa menjadikan anak tersebut itu menjadi statusnya agama Islam, itu orang tua batasannya bagaimana? Jawab, orang tua yang terkenal dalam adat bahwa anak tersebut kenasab padanya, seperti dikatakan anak ini keturunan Bani Fulan misalkan. Keterangan ini diambil dari kitab Hasyiah Al-Jamal juz 3 halaman 617. 2 Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 267. Soal yang nomor 3. Banyak dijelaskan dalam kitab bahwa orang yang masuk surga akan mendapatkan bidadari. Jika orang wanita, apakah dia juga akan mendapatkan bidadara? Dan jika tidak, siapa yang akan menjadi suaminya? Jadi kalau orang laki-laki masuk surga itu kan ada yang mendapatkan bidadari. Sedangkan kalau orang wanita, apakah di surga ada bidadara? Jawabnya, tidak mendapatkan bidadara. Dan yang akan menjadi suaminya adalah
orang laki-laki surga. Jadi orang wanita ketika masuk surga itu nanti menjadi istri dari suami yang berasal dari dunia. Jadi di surga tidak ada bidadara. Jadi kalau orang laki-laki mendapatkan bidadari, kalau orang perempuan suaminya ya suami dari dunia. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Fatawi hadis ya halaman 168. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita. Jadi saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum meletakkan Al-Quran di atas kepala pada waktu melakukan sumpah? Jadi ketika melakukan sumpah itu sering kita lihat meletakkan Al-Quran di atas kepala. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya sunnah bila terjadi dalam masalah dakwaan dan ada unsur memberatkan atau tidak ada unsur tersebut, akan tetapi dipandang perlu oleh hakim. Sedangkan dalam hal selain masalah tersebut seperti pengangkatan jabatan dan lain-lain tidak disunahkan tetapi diperbolehkan. Jadi pada waktu sumpah ketika ada unsur dakwaan supaya untuk memberatkan kalau dia itu tidak mengaku, itu pakai Al-Quran di kepalanya, dihukumi